warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini aku mau nge-review hasil rumah yang dibangun oleh tim Yuk Renov Rumah. Mau tahu hasilnya seperti apa? Ikutin terus videonya ya sampai habis. Di video kali ini aku mau nge-review rumah yang telah dibangun oleh tim Yuk Renov Rumah. Nah, rumahnya tuh tepat di belakangku ini ya. Jadi rumahnya ini unik ya teman-teman. Dia satu lantai tapi punya mezaninnya. Penasaran seperti apa? Ikutin terus videonya. Oke, nanti juga di video ini aku bakalan berbincang-bincang ya dengan yang punya rumahnya atau owner yang punya rumah ini. Sekarang kita bahas dulu di bagian depan. Nah, untuk fasadnya ini owner request fasad yang kelihatannya sederhana, tapi dia pengennya tema Japandi seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk di pagernya ini pagar bawaan existing. Jadi masih pagar yang lama, yang masih bagus, tapi kita pakai lagi agar menghemat budget ya tentunya. Kita lihat di bagian garasinya ya. Nah, ini ada di bagian depan ada carport ya. Carportnya ini muat untuk satu city car dan juga satu motor di sini. Untuk keramiknya ini sendiri dia menggunakan keramik yang kotak-kotak seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke dalam. Nah, tadi kita udah bahas bagian carport ya. Sekarang ini ada teras. Jadi sebelum masuk rumah ada bagian teras untuk area sepatu dan tempat duduk. Sekarang kita lihat dalamnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo kita masuk. Yuk masuk. Nah teman-teman, ini aku udah sama ownernya. Boleh perkenalkan diri ya Mbak? Ya, halo. Aku Edwina, hari-hari sebagai konten kreator, dan ya selamat datang di rumahku. Oh iya, ini rumahnya punya nama nggak? Rumah apa gitu? Apa ya sebutannya sih, kemarin sempet lihat Grey House ya, ada yang kasih nama Oh tuh gitu. Grey House. Nah teman-teman, Mbak Wina ini tuh konten kreator, dia juga punya YouTube nih. Untuk YouTube-nya apa sih Mbak? Aku YouTube-nya biasa bahas investasi ya, namanya Edwina Ineke. Boleh kalau mau cek silahkan. Di subscribe, nanti aku tulis di sini ya. Oke, kita mau host tour rumahnya. Kita host tour rumahnya boleh ya Mbak? Oke, ya yuk silahkan yuk. Masuk. Nah teman-teman, begitu masuk ke rumahnya, terus ini ada ruangan ya. Ruangan apa sih Mbak disebutnya? Ini sebenarnya ruang tamu kecil-kecilan atau kita sebutnya foyer ya, area foyer. Jadi begitu masuk bisa sambil duduk dulu di sini atau mau rapi-rapiin rambut dulu mungkin sambil ngaca. Oh iya. Oh ya, ini rak sepatu atau rak apa? Ini rak apa ya, serbaguna sih sebenarnya ya, buat kita simpan ya, dalamnya kayak mainan-mainan atau kayak handuk, jadi biar rapi ya iya. Area sini. Oke, di sini berarti ada area ruang tamu atau foyer ya. Terus kita lanjut ke area ruang tengah. Nah, dari foyer depan ini tuh langsung kelihatan ya sampai ke dapur. Jadi untuk konsepnya sendiri gimana Mbak? Konsepnya sebenarnya kita kayak open plan gitu ya Mbak ya. Terus kemarin juga sempat kepikiran mau Japandi nih. Karena kan kita ada mezanin juga di atas. Jadi ya gitu kita satuin konsepnya. Iya. Jadi kalau bisa disebut sih ini konsepnya kalau lihat dari fasadnya juga ya teman-teman, dia ada Japandi. Terus yang uniknya di rumah ini tuh ada mezaninnya ya. Iya betul. Oke, sekarang kita lihat ke sini. Untuk, nah ini lantainya ya, ini aku suka nih warnanya abu, terus dia agak matte gitu ya lantainya. Jadi kemarin memang owner memilih sendiri ya untuk semua material di rumah ini ya. Betul. Termasuk cat, terus keramik dan juga interiornya. Nah untuk di tengah ini tuh ruang ini ya, ruang keluarga itu living room ya? Iya, jadi kita biasa kumpul di sini sih Mbak, nonton iya. TV apa segala macam di sini biasanya. Oke, terus kita ke sebelah sini. Di rumah ini tuh ada 2 kamar tidur ya? Iya, 2 kamar tidur. Nah untuk kamarnya tuh kamar apa aja Mbak? Ya, jadi di sini ada 2 kamar tidur. Pertama kamar utama, sama satu lagi kamar anak.
Oke, kita boleh ya masuk Boleh, ke yuk, kamar silakan. utama. Nah, ini kamar utamanya nih. Kemarin tuh request dia simple banget ya teman-teman. Di bagian fasadnya tuh nggak terlalu banyak jendela. Jadi jendelanya hanya di bagian atas headboard ya. Terus di sini juga ada TV-nya, ada lemari. Pokoknya jadi ringkes banget. Nah, untuk ukuran kamarnya sendiri kemarin berapa ya Mbak ini? Ukurannya sekitar 3x3. Ya. Nah, di kamar ukuran 3x3, tapi ini compact banget ya. Compact udah banget. ada lemari, terus ada TV, ada nakas juga ya di sini. Ya. Untuk ruang private ya. Dan udah disiapin AC juga nih teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke kamar anak. Nah, untuk kamar anak nih lebih ke girly banget karena anaknya perempuan ya. Iya betul. Sini ada buat buku, terus ada lemari, ada tempat boneka, ada mejanya juga, compact banget ya. Kemarin ukurannya ini berapa ya kalau kamar anak? Untuk ukurannya sendiri kamar anak ini sekitar 3x2,4. Iya, Jadi, tapi ya. Dengan ruangan yang 3x2,4 ini compact ya ruangannya. Ya, cukup lah. Terus buat ada satu. untuk lalu lalang juga, ada buat tempat sholatnya juga ya. Betul. Oke, sekarang kita ke area tengah. Nah, di area tengah ini kan depannya kamar nih ya. Terus ada yang unik nih teman-teman, nih ada sliding door. Ini bisa dibuka. Ini jadi bisa dibuka tiga-tiganya ya? Oh iya, tiga-tiganya. Ini kan ada 3 pintu nih, bisa dibuka. Ini kalau di awal kan ini buat tempat kayak taman gitu ya. Iya, Terus betul. ada jemuran juga. Tapi ternyata ini tempat kura-kura nih teman-teman. Jadi fungsinya buat kura-kura Iya, sekarang. kura-kuranya ada 2. Berarti ini kura-kuranya udah berapa tahun nih ya? Gede banget soalnya. Udah sekitar berapa ya? 5 tahunan kayaknya ya kita miara dari Iya. lumayan lah segini. Sekarang udah lumayan besar. Jadi dimultifungsikan selain untuk ruang area jemur, tempat kura-kura, dan sebelah sini juga bisa buat area taman ya. Iya, jadi emang ini niatnya kita mau ya naro-naro tanaman sedikit lah di sini. Iya. Biar Nah, ada ini hijau-hijau. bisa dibuka nih teman-teman kayak gini, tiga-tiganya. Nah, ini pintunya bisa digeser kayak gini. Jadi ini sirkulasi udaranya juga ini oke ya di rumah ini ya, karena di atas ini dia terbuka ya. Sengaja kemarin Mbak pengennya terbuka ya, biar ada sirkulasi udara juga. Terus jemuran juga biar cepat kering ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat ke area dapur. Nah, di area belakang ini tadi kan teman-teman bisa lihat ya, dari depan bisa kelihatan nih open plan kan. Tapi di sini dapurnya rapi karena udah pakai kitchen set. Iya, betul. Nah, untuk di dapur ini dia warnanya abu ya, sesuai dengan temanya. Senada. Untuk catnya juga ini abu ya. Iya, semuanya abu. Terus di sini ada dapurnya, sama ada tempat kulkasnya juga, semuanya tertata dengan rapih nih. Nah, untuk di bagian pojok ini area jemur nih teman-teman. Nah, untuk ini tuh area jemur sama area laundry room ya. Iya. Berarti sehari-hari jemur sama laundry di sini ya? Iya, semuanya di sini. Tapi kadang-kadang kalau emang banyak ya cuciannya kita di sini dulu, nanti baru Pindahin ke sini karena biar lebih Ya. nggak kehujanan ya Iya, kalau kalau ini. sini kan kebuka. Iya, bener. Nah, di depan area jemur ini tuh kan area dapur ya. Iya. Terus ini ada lorong, lebarnya tuh 2,3 ya Mbak ya. Iya, sekitar segitu. Terus di area paling belakang ini kamar mandi. Nah, untuk kamar mandinya itu tidak merubah bentuk waktu Betul. lama ya sebelum renov ya. Jadi kita cuma di poles saja sebenarnya. Iya. Kalau dari setupnya sih sama kayak dulu sebelum renov. Jadi teman-teman bisa lihat ya untuk before-nya. Nah, untuk before-nya ini memang ruangannya juga tidak terlalu banyak yang berubah, cuman memang untuk konsepnya menjadi open plan. Betul. Dan ada area mezanin ya di lantai 2. Oke, sekarang kita lihat ya kamar mandinya. Nah, untuk kamar mandinya ini berukuran 1,5 kali 1,75, ada shower, closet, dan aksesoris kamar mandi. Untuk temanya masih sama ya, semua berarti keramiknya abu-abu. Nah, untuk di bagian ruang makan,
Jadi ini ada ruang makannya juga ya. Betul. Di dekat dapur ini ada yang unik untuk mejanya ini bisa dilipat nih teman-teman, jadi hemat tempat. Nah ini gimana nih Mbak cara pakainya? Biasanya kita gini nih Mbak. Ini custom atau udah jadi? Udah jadi. Oh ini udah jadi ya? Udah dari sananya. Jadi ini ada rodanya juga ya? Bisa dipindah-pindah juga sih. Oh iya. Nah ini satu lagi juga bisa. Oh iya benar-benar. Jadi ini simple banget ya, kalau misalkan kita lagi nggak dipakai, ini bisa kayak meja kayak tadi ya? Betul, tinggal dilipat. Terus di sini ada kursinya juga nih teman-teman. Nih, kalau nggak dipakai berarti dia bisa jadi kayak laci gitu ya? Iya, bisa nyimpan. Tapi jarang sih kita jarang ya? nyimpan di sini, sebelah pinggirnya. Ah iya bener. Nah ini nih teman-teman, jadi bisa dipakai buat makan juga ya. Gitu. Tinggal dibalikin lagi aja kalau misalkan udah nggak kepake. Jadi ini hemat tempat ya. Ringkas banget. Kita balikin lagi. Terus ada tempat-tempat penyimpanannya juga ya. Oke, kita simpan lagi. Jadi ini menghemat tempat banget nih buat teman-teman di rumah yang lagi butuh meja makan atau yang buat serbaguna gitu ya, bisa banget. Ntar aku taruh linknya di bawah ya, di deskripsi. Oke, sekarang kita lihat ke lantai 2 ya. Iya. Tapi sebelum kita ke lantai 2, ini di bagian tengah, ini tuh kan dia ada pencahayaan full ya. Iya. Kemarin Mbak request kan untuk dibuka gitu ya area yang taman. Betul. Jadi kan sebelumnya nih teman-teman bisa lihat di before-nya. Jadi di before-nya itu semuanya tertutup ya rumahnya. Tertutup terus banyak sekat juga ya. Betul. Jadi makanya kemarin direnov untuk bikin rumah dengan konsep di dalamnya tuh open plan. Ya, jadi biar lebih lega juga. Cahaya juga bagus ya, banyak melimpah ke dalam rumah sama sirkulasi udaranya juga lancar. Betul. Oke, sekarang kita ke lantai 2 ya Mbak? Yuk. Nah ini sekarang kita menuju ke lantai 2. Untuk lantai 2 kemarin ini kita tangganya pakai besi hollow ya untuk railingnya. Sama untuk alasnya ini pakai kayu. Oke, Vinyl. Kita lihat ke lantai 2. Nah, kita udah ada di lantai 2 atau mezanin ya. Iya. Nah, di sini disebut mezanin karena memang atapnya juga tidak terlalu tinggi ya, Mbak. Terus ini tuh si lantainya nggak dicor nih, teman-teman. Jadi kemarin pakai kalsi floor, terus si rangkanya pakai besi. Nah, untuk si lantainya ini menggunakan vinil yang motif kayu ya. Iya, betul. Kemarin Mbak pilih motif kayu tuh kenapa sih dibedain sama yang bawah tuh kan abu nih. Yang atas ini lebih ke warnanya coklat. Jadi pemilihan vinil motif kayak gini Mbak supaya apa ya, lebih cozy aja sih. Karena kan kalau dilihat ini ruangannya memang didesain buat kita nyantai banget nih. Jadi ya udah kita pilih vinil dengan motif kayak gini. Iya. Gitu. Berarti ini ruangan spot favorit siapa nih kira-kira? Favorit suami sih. Iya, bisa dilihat ya ada gitar, terus di sini ada PS juga ya teman-teman. Iya betul. Oke, di sini juga ada area gym ya. Siapa nih yang suka nge-gym? Sebenarnya kita berdua dari sebelum aku hamil juga kan aku sering treadmill segala macam. Cuma sekarang ya udah suami aja deh yang pakai. Iya. Tapi ini pemanfaatan ruangan banget nih teman-teman. Jadi kalau tadi di lantai 1 lebih ke private ya. Ada kamar, terus area serbaguna juga ya. Ada dapur, ada tamannya. Dan di lantai 2 ini tempat keluarga ya, ngumpul keluarga, terus tempat olahraga. Jadi untuk meskipun ini tidak dicor lantainya pakai kalsi floor ya, cuman ini kuat nih teman-teman menahan beban karena banyak nih barang yang ada di lantai 2 ini. Oke, sekarang kita lihat ke ruangan yang lain. Nah, di lantai 2 ada ruangan lagi nih. Ruangan apa nih kira-kira Mbak? Ruangan rahasia nih. Kita lihat ya. Ini pintunya pakai sliding door. Yuk, teman-teman. Nah, ini ruangan ngontennya Mbak Wina nih. Jadi biasa yang pakai ini tuh Mbak atau suami? Aku, kebanyakan aku sih setiap hari di sini. Kadang-kadang ya suami kalau lagi WFH gantian gitu di sini dulu.
Ini teman-teman, ini komplit banget ya. Sampai kursinya juga kayak kursi gaming ya. Ya senada nih Mbak. Iya benar. Jadi kalau ngonten berarti di sini ya? Iya di sini semua. Keren ya, ada studio ngontennya teman-teman. Kalau mau subscribe YouTube-nya bisa nih ya, di bawah ini kalian bisa subscribe. Terus nih ada mic-nya, ada komputernya, keren banget sih. Di sini juga biar nggak terlalu panas ada AC. Terus ini juga bisa dibuka ya? Bisa. Ada jendela. Nah, rencananya memang owner pengennya nanti nambah ruangan ya. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat, ada di sebelah sini yang udah pakai balok, itu nanti bakalan ada ruangan juga, udah ada siapin juga jendelanya, jadi untuk sirkulasi udaranya. Jadi next akan dibikin kamar gitu ya? Iya, rencananya sih gitu, biar nambah ruangan. Iya, benar. Berarti di ruangan ini tuh ada apa aja sih selain untuk tempat ngonten? Tempat ngonten sama satu lagi di sini ada kamar mandi, Mbak. Oke, lihat ya, ada kamar mandi kecil nih di dalam. Nah, di area ngonten ini juga ada kamar mandinya nih, teman-teman. Kamar mandi ukurannya cukup kompak ya. Ini sekitar 1 kali 1,5 meter. Nah, di lantai 2 ini atapnya memang sengaja miring ya. Iya, betul. Miring ke depan, jadi untuk pembuangan semuanya ke depan ya, plumbingnya ada di depan. Memang ini kan area mezanin, jadi untuk dari lantai ke plafon ini nggak terlalu besar ya. Iya. Nggak terlalu tinggi jauh, maksudnya, iya teman-teman. Oke, sekarang kita bahas budget ya, karena tadi kita udah house tour. Rumahnya enak banget ya, adem, terus nyaman, cozy banget ya, apalagi di lantai 2-nya ini ya teman-teman. Pasti teman-teman di rumah juga penasaran ya sama budget yang dikeluarkan untuk renovasi rumah ini. Kita ngobrol-ngobrol soal budget ya. Nah, sekarang kita udah duduk-duduk nih, enak banget ya di lantai 2 ini, cozy, bisa main PS, terus nonton Netflix gitu kan ya di sini ya. Bener, nyantai di sini, Mbak. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol soal budget nih, karena banyak teman-teman nih di Instagram yang nanyain untuk budget renovasi rumah ini. Jadi sebelumnya kan sebelum direnov, dia rumahnya ini luasnya berapa sih kemarin, Mbak? Luasnya sekitar 70 ya, 72 ya? 72 ya, 72. Ya, 6 kali 12 ya, meter ya. 12 Jadi meter. lebar rumah ini 6 meter. Untuk panjang ke belakangnya itu sekitar 12 meter. Terus kemarin kan direnovasi ya, jadi kita merenovnya pun tidak terlalu full ya. Jadi merenovnya juga nggak terlalu full ya teman-teman. Maksudnya untuk dinding yang ada, sebagian dinding yang tidak dirobohkan ya, dihancurkan. Cuman kita tambah-tambah aja, sama menggeser area ruangan ya, kamar. Terus agak maju juga nih ke depan di bagian terasnya ya. Nah, untuk budget merenovasi rumah ini kemarin berapa, Mbak? Untuk budget semuanya sih sekitar 350-an sih, Mbak. Jadi itu udah bangun sama isi interior ya? Iya, udah sekitar segitu. Jadi 350 di renovasi rumah 6 kali 12 meter dengan rumah minimalis mezanin ya. Nah, untuk area lantai 2-nya ini dengan budget yang tadi disebutkan ya, 350 juta, itu lantainya mezanin menggunakan rangka besi dan kalsi floor. Terus di area lantai 2 juga ada kamar kan? Nah, itu pakai sekat kemarin dari GRC ya. GRC ya. Tapi pakai rangka juga ya, teman-teman bisa lihat di before atau sedang pembangunannya ya. Nah, aku mau tanya nih, kira-kira pas pembangunan dari dari awal sampai beres itu kesan-kesannya gimana, Mbak? Kesan dan pesannya ya, pokoknya aku sih sangat istilahnya tuh puas ya dengan semuanya gitu, mulai dari materialnya, terus juga kan prosesnya aku lihat sendiri tuh semuanya. Iya, jadi tim dari Yuk Renov Rumah tuh bener-bener responsif banget tuh Mbak. Kemarin kan kita sempat ada, oh ini ada yang kurang nih, ini langsung ditambah lagi, padahal udah selesai tuh kan prosesnya. Jadi ya udah, kesannya bener-bener puas pakai jasa dari Yuk Renov Rumah. Ya, alhamdulillah ya. Jadi untuk pembangunan atau renovasi dari tim Yuk Renov Rumah ini setelah beres pun ada retensi ya. Kita ada retensi 3 bulan.
Jadi di mana kalau misalkan di saat setelah menempati rumah ada misalkan saat hujan lebat ada kebocoran ataupun ada yang kurang-kurang itu owner masih bisa pakai ada retensi itu 3 bulan dan biayanya free teman-teman gitu. Jadi buat teman-teman di rumah yang mau bangun atau renovasi rumah bisa kontak langsung ke @yourenovrumah untuk kontak person dan juga IG atau YouTube-nya bisa cek di bawah ini. Oke, makasih nih Mbak udah mengizinkan review ya. Rumahnya kita house tour, terus udah tadi juga kita ngobrol-ngobrol ya sedikit mengenai rumahnya. Semoga rumahnya ini membawa berkah. Amin. Terus sekeluarga semuanya sehat. Amin. Dan pokoknya kalau ada apa-apa gampang lah tinggal kontak aja ya. Amin ya. Makasih juga buat tim dari Yuk Renov Rumah udah bantu nih mewujudkan mimpi kita. Jadi bagus sekarang rumahnya udah nyaman banget buat tempatin. Alhamdulillah ya. Sekian video kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. See you next video. Bye bye.